imaging CT scan yang memang sudah CT scan tidak ada nampak pendarahan, kita bisa lakukan tindakan trombolisis. Itu karena berdasarkan waktu yang kita gunakan, ya. Tapi kalau dengan modalitas nanti imaging, mungkin kita nggak tahu waktunya bagaimana, kita bisa juga melakukan tindakan itu kalau gambar imaging. Jadi setiap menit kerusakan otak itu akan membuat sel-sel otak itu akan mati. Kalau terjadi oklusi 1 menit itu bisa sampai berjuta-juta sel-sel saraf itu mati, atau aksonnya sampai bermiliar akson itu akan mati. Serabut mil ini juga akan 7,5 mil setiap menit akan mati kalau terjadi oklusi. Makin lama dibiarkan, maka makin banyak sel-sel otak itu akan mengalami kerusakan, kematian, dan itu yang menyebabkan terjadinya kecacatan yang permanen atau menyebabkan terjadinya kematian apabila kerusakan sel-sel otak itu. Karena sebagaimana kita tahu bahwa sel-sel otak itu kan tidak mengalami regenerasi. 99% katanya tidak akan mengalami regenerasi. Kalau pembuluh darah bisa genesis, tapi sel-sel saraf itu tidak. Sehingga kalau terjadi kerusakan, permanen kerusakan. Ya. Nah, ini artinya waktu itu sangat menentukan dalam sangat menentukan penanganan dan juga hasil akhir daripada penanganan stroke, ya, baik stroke iskemik, termasuk stroke iskemik aku ya, dok ya. Ya, termasuk juga pada stroke hemoragik juga makin cepat kita tangani karena komplikasi juga perdarahan, ada hidrocephalus dan sebagainya, itu bisa kita cegah. Ya dok, baik. Jadi itu bagi kita ya, sahabat-sahabat produksi sekalian, pentingnya kita pemahaman secara utuh ya tentang stroke iskemik sampai dari hulu ke hilir ya. Artinya waktu itu sangat menentukan. Ketika jumpa kasus stroke, jangan ragu-ragu. Ketika time window-nya pas di bawah 4,5 jam, jangan ragu untuk refer ke rumah sakit yang ada sarananya. Ya, sebenarnya jangan kita menunggu ya dok. Ya, ini masih belum 4 jam setengah, tidak ya. Makin cepat makin bagus, karena setiap menit proses kematian akan berlangsung. Bahkan sampai 3 hari dok, kabar infonya dok ya. Proses rusaknya saraf itu dok, artinya terus selama masa akut terus akan terjadi kerusakan otak itu, karena nanti kan ada secondary injury-nya, oleh karena edemanya dan sebagainya akan terjadi kerusakan. Iya, tidak. Ya, baik. Jadi artinya tetap langsung segera ke rumah sakit. Jangan banyak. Ya, ini sekarang masyarakat kita kan kalau udah kena stroke, ini bawa pendapat sana, bawa sana. Betul dok. Akibatnya berputar-putar ke situ, sementara pasien ini otaknya nggak bisa ditunggu. Akhirnya kita ke neurologis, akhirnya sudah sisa-sisanya dok ya? Ya, sudah jadi permanen. Jadi permanen, akibatnya hasil, wah ini kok cacat juga katanya. Padahal kalau sejak awal dibawa, ya itu bisa terselamatkan lah paling tidak. Bisa kita lakukan tindakan-tindakan yang tepat ya. Itu, ya. Nah dok, baik. Ini karena kita tadi temanya intervensi penanganan. Tadi ada istilah trombektomi. Mungkin sahabat pro sekalian masih asing nih dok. Trombektomi ini sebenarnya kalau bisa dokter jelaskan detail ini seperti apa dok dia? Trombektomi ini secara indikasinya, komplikasinya juga tadi mungkin perlu disampaikan dok untuk trombektomi ini dok. Ya, jadi trombektomi itu dengan menggunakan kateter ukurannya kecil, ya, berapa mili, ya, mungkin sekitar ukuran 2-3 mili. Kateter yang masuk di pembuluh darah nanti sampai kepada daerah tersebut pembuluh darah di otak. Dengan alat nanti kateter itu ada lubang yang kita bisa masukkan juga di dalamnya nanti stent, kita masukkan juga nanti ada untuk selang saksen dan sebagainya. Itulah yang kita ambil trombusnya tersebut, namanya kita sebut dengan trombektomi. Kita ambil, ya. Jadi indikasinya ini pada trombektomi karena biasanya indikasi pertama itu adalah pembuluh darah besar. Kalau dia pembuluh darah kecil yang distal, small vessel itu nggak bisa masuk, karena sangat kecil ukurannya. Pembuluh darah itu mungkin lebih
lebih besar nanti kateternya akan terjadi rupture dia. Jadi pembuluh darah besar yang bisa dijangkaunya itu indikasi yang pertama. Yang indikasi kedua mungkin masalah waktunya juga, ya, waktunya. Jadi kalau dia waktunya sudah agak lama, indikasinya sudah mulai berkurang, evidence-nya sudah menurun, ya kan. Yang ketiga tadi juga MRS-nya ada indikasinya. Jadi kalau MRS-nya sudah tinggi, itu udah menurun. Yang perfusi dengan core tadi dok maksudnya. Kalau itu kita lihat nanti waktu di CT scan atau CT perfusi atau MRI, itu nanti kita bandingkan antara yang difusi sama yang perfusi. Kalau yang difusi kan sudah terjadi kerusakan, kita lihat nanti. Kalau masih banyak penumbranya, yang lebih luas penumbra daripada core-nya, maka masih ada harapan. Yang kita selamatkan adalah penumbra. Tapi kalau core-nya sudah luas, kita nggak lakukan karena nanti outcome-nya jelek ya. Ya, penumbra ini mungkin apa dok ya, daerah sel otak yang masih bisa diselamatkan. Masih situ sekitar 10 sampai 18 mm per 100 mg per menit daripada CBF-nya, cerebral blood flow-nya. Kalau yang core itu kan di bawah 10 sudah cerebral blood flow-nya. Aliran darah ke situ. Aliran darah itu masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke. Ya, karena memang ini di podcast Perdos ini menarik ya, karena ada yang dokter juga yang menonton, ada juga yang masyarakat awal udah ingin tahu nih. Iya, trombektomi ini seperti, akhirnya dapat kesimpulan dokter sederhana ya, seperti kita mengambil zat itu sobat dikeluarkan lagi gitu ya dok ya, dengan satu alat. Ya. Nah, kalau misalnya apa ya kalau ada pipa yang sumbat ya kita lakukan ditarik, diambil atau dilakukan tindakan disap ya istilahnya begitulah, yang sederhananya. Ya. Ya. Oke dok, baik. Nah ini pertanyaan selanjutnya dok. Nah karena kita tadi ngomong trombektomi ya, ini di Medan ada nggak dok penanganan trombektomi dok? Mungkin mohon infonya dokter. Iya. Sehingga sejak sekalian mungkin tahu nih refernya kemana gitu ya, apakah setiap rumah sakit memang sudah ready atau hanya rumah sakit tertentu? Jadi yang bisa melakukan tindakan trombektomi adalah orang-orang yang punya kompeten. Ya. Jadi kalau ada di Medan itu neurologi intervensi, salah satu neurologi bidangnya adalah neurologi intervensi. Selama dia neurologi intervensi, dia kompeten bisa melakukan tindakan trombektomi. Satu. Yang kedua, alat. Kalau di rumah sakit itu ada alat mesin DSA, berarti di rumah sakit itu bisa dilakukan tindakan trombektomi. Jadi kalau sahabat-sahabat produksi yang dengar, kalau misalnya nanti ada neurologi intervensi sana, rumah sakitnya punya mesin DSA, itu harusnya bisa dilakukan tindakan trombektomi. Cuman memang masalahnya trombektomi ini materialnya, alatnya itu mahal ya. Jadi masih belum bisa tercover dengan beberapa asuransi. Tapi kalau bayar pribadi juga mahal, jadi ya itu menjadi kendala sekarang ini untuk tindakan trombektomi. Tapi kalau kita lihat mahal dengan hasil darinya nantinya itu, kalau dia misalnya kena stroke dengan disabilitas, pengobatannya, makan obat dan sebagainya, itu kalau dihitung-hitung lebih besar juga jangka panjangnya. Tapi kalau trombektomi kan jadi sekali itu aja selesai. Nah itu jadi, tapi di Medan ini bisa. Jadi teman-teman yang neurologi intervensi ada 3 orang di sini, tiga-tiganya bisa melakukan tindakan. Berarti ya dok? Ya, tiga. Nah ini dok, di mana aja dok rumah, kalau boleh ya menginformasikan dok, rumah sakit yang sekiranya kita sejawat bisa refer pasien itu langsung cepat penanganan untuk ya jadi kalau untuk saya sih bisa kita refer ke rumah sakit yang tempat praktek saya, ya di Kolombia sama di rumah sakit Bunda Tamrin. Dan alatnya itu di Medan ini karena ada istilahnya kita punya mahal ya, standby. Barang itu biasanya di stokkan di Medan ini satu, jadi bisa kita kerjakan kalau emergency, karena stroke ini kan emergency. Nggak bisa kita nunggu dari Jakarta, apalagi zamannya COVID ini, untuk datang kemari ini bisa 2-3 hari naik pesawat ya kan, harus PCR lagi. Jadi alat sudah di standby kan di Medan ini untuk tindakan itu. Oke, sahabat sekalian, ini
syukur sekali ya di Medan kita sudah ada 3 ya ahli neurointervensi, dan salah satunya adalah pembicara kita hari ini Dr. Muhammad Yusuf. Nah, baik dok, ini dok pertanyaan terakhir mungkin dok. Nah, setelah dilakukan neurointervensi ini dok, nah kira-kira nanti untuk pasca penanganannya apa yang perlu kita pantau lah dok, dari pasien yang pasca tindakan neurointervensi ini dok? Jadi untuk komplikasi selama tindakan tersebut, biasanya komplikasi yang sering adalah terjadinya pendarahan ataupun trombus. Yang paling yang saya pernah juga dapat kasus ya, setelah melakukan tindakan itu trombus pecah menyumbat ke distal. Itu terjadi komplikasi yang kita awasi lewat dia 3 hari aman, mungkin aman. Yang berikutnya nanti tinggal penderita-penderita itu mencegah dari faktor risikonya saja lah. Misalnya kalau dia oleh kena hipertensi, cegah hipertensi dengan makan obat teratur seumur hidup, dengan diabetes, dengan dengan hiperkolesterolemia, atau merokok, atau faktor-faktor risiko lainnya, penyakit jantung dan sebagainya. Itu yang dikontrol untuk mencegah terjadinya perulangan daripada stroke-nya tersebut. Ya, agar tidak berulang lagi ya dok ya. Karena risikonya kan bisa muncul lagi. Oke dokter, makasih banyak. Ini menarik sekali diskusi kita sama dokter Yusuf ya. Banyak informasi, ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, karena memang waktu kita terbatas nih dok. Ya. Nah ini kiranya dok, kira-kira apa dok yang bisa dokter sampaikan sebagai penutup nih dok? Atau kesimpulan yang dokter ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian agar lebih untuk pengetahuan penanganan intervensi terhadap kasus stroke iskemik akut ini lebih kita kuatkan nih dok, informasinya dok. Ya. Baik, terima kasih sahabat Pordosi sekalian. Sebenarnya yang pertama, bahwa kalau kita mendapati pasien stroke, segera dibawa ke rumah sakit, ya, segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan. Jadi biasanya pasien itu diopname ya sampai kondisinya teratasi. Kalau dia misalnya perlu dilakukan tindakan tadi trombolisis, trombektomi, kita bisa melakukan tindakan itu di sini. Biar resiko dari kecacatan kematian yang sering terjadi. Yang kedua, karena stroke ini akan berulang, faktor risikonya cukup banyak. Yang besar ada 5 faktor risiko, ya, jantung, merokok, gula, DM, hiperkolesterolemia, hipertensi. Itu faktor risiko yang besar yang bisa, itu harus kita cegah. Dengan apa? Dengan gaya hidup. Ya, gaya hidup artinya hidup yang sehat lah, makan obat yang teratur kalau memang punya faktor risiko, kemudian istirahat yang cukup, olahraga, makanan yang punya faktor risiko itu juga harus dihindarkan. Ya. Jadi saya kira itu yang untuk kita yang apalagi tanggung jawab usia kayak saya ini di atas 50 tahun, risikonya akan lebih besar. Oke, baik, terima kasih dok. Ini pesan yang luar biasa di akhir podcast kita hari ini kepada saudara sekalian, para sahabat Pordosi on Air podcast kali ini. Nah, terima kasih kepada Dr. Yusuf. Terima kasih banyak dok sebagai narsum kita pada podcast hari ini atas edukasinya dan ilmunya yang sudah disampaikan kepada kita, dan semoga jadi amal jariah dok, dan semoga sehat selalu. Terima kasih pada Dr. Hasanul, terima kasih pada Pordosi, dan terima kasih pada sahabat-sahabat Pordosi semuanya. Ya, baik sahabat Pordosi sekalian, cukup jelas dan sangat informatif penjelasan narsum tadi. Semoga kita mendapatkan banyak sekali informasi keilmuan yang bermanfaat. Dan jangan lupa sahabat Pordosi sekalian, ikuti terus ya channel YouTube Podcast on Air Pordosi Cabang Medan. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan juga klik lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi terbaru dari podcast Pordosi Cabang Medan. Dan jangan lupa juga like, kemudian komen, dan share video-video bermanfaat ini kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti atau follow IG kita, IG Pordosi @Pordosi Medan 2019, dan fanpage Pordosi Medan.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat sekalian dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat dan salam sukses bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih.